Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Dinata selaku mahasiswa Universitas Sumatera Utara program studi peternakan. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil wawancara saya terhadap narasumber yaitu Bapak Mulyono, bertepatan di Dusun 8 Wonosari, Desa Halaban, Kecamatan Mesitan, Kabupaten Nangka. Jadi, hasil wawancara saya memberikan informasi yang begitu banyak terkait 4 fungsi manajemen, masalah yang dihadapi oleh Bapak Mulyono selaku peternak dan apa solusinya yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, yang pertama adalah perencanaan. Peternakan Bapak Mulyono ini merupakan peternakan yang menerapkan sistem umbaran pada peternakannya. Sistem umbaran sendiri dipilih oleh Bapak Mulyono karena beliau memiliki keterbatasan kandang untuk mengelola peternakannya. Tidak hanya karena keterbatasan kandang, Bapak Mulyono juga memiliki keterbatasan waktu dalam mengolah peternakannya. Sehingga dengan menerapkan sistem umbaran ini, beliau tidak akan takut sapi-sapinya mengalami kelaparan, sebab sapi bebas mengekspresikan sifat alaminya di alam terbuka tanpa takut ruang yang terlalu sempit atau tidak mendapatkan makanan. Sapi-sapi bebas mencari makan sendiri dan berkumpul kembali di titik istirahat mereka. Bapak Mulyono adalah seorang kepala sekolah di sebuah SD, sehingga beliau memiliki waktu yang begitu singkat untuk mengelola peternakannya, hanya waktu sore hari. Itu pun tidak mencukupi untuk mengelola keseluruhan sapi-sapinya. Itulah juga alasan mengapa Bapak Mulyono memilih sistem umbaran sebagai sistem di peternakan. Tujuan Bapak Mulyono memelihara tidak hanya sebagai tabungan atau investasi masa depan, sehingga ketika mendadak Bapak Mulyono dapat menjual sapi-sapinya menutupi keadaannya. Bapak Mulyono juga memiliki harapan dan target setiap tahunnya indukan dari sapi-sapinya memiliki keturunan, sehingga populasi di peternakannya terus meningkat. Bapak Mulyono berhasil meningkatkan sapi-sapinya dari modal 2 ekor sapi menjadi sekarang sekitar 50 lebih ekor sapi dengan berbagai jenis, ada limosin, Bali, simental, dan berangos. Oke, teman-teman. Selain Bapak Mulyono memanfaatkan hijauan yang telah tersedia di PT Sawit, Bapak Mulyono juga melengkapi nutrisi tambahan untuk sapi-sapinya dengan memberikan molase berupa tetes tebu, yaitu produk sampingan dari produksi gula, dan yang kedua yaitu pemberian konsentrat sebagai pemberian protein untuk menumbuhkan sapi-sapinya. Ya, yang kedua yaitu pengorganisasian. Dalam peternakan Bapak Mulyono ini, beliau tidak memiliki pekerja tetap yang mengelola sapi-sapinya. Beliau memanajemen sapi-sapinya sendiri, hanya dibantu oleh anaknya dan ada keluarga yang membantunya. Alasan beliau tidak memiliki pekerja adalah karena masih kesanggupan beliau melihat dan mengontrol sapi-sapinya di setiap sore hari pada waktu luangnya. Waktu yang digunakan oleh beliau dalam mengelola sapi-sapinya adalah ketika sore hari minimal 1 minggu 1 kali untuk pengecekan di lahan terbuka, melihat kondisi apakah sapi dalam keadaan sehat, bagaimana pola makannya, terjadikah penggemukan atau terjadikah penurunan terhadap sapi-sapinya. Nah, teman-teman, jadi karena pengorganisasian di Bapak Mulyono tidak jelas, maka luaran coba untuk gaji para pekerja tidak ada, menjadikan profit ketika penjualan itu sangat besar bagi beliau. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pelaksanaan. Pelaksanaan adalah hal-hal yang akan dilakukan Bapak Mulyono di dalam peternakannya, baik itu vaksinasi, pemberian pakan, pemberian obat-obatan, atau pemberian nutrisi tambahan. Cara-cara dilakukan beliau yaitu dengan melihat keadaan sapi yang terlebih dahulu di lahan, di manakah sapi-sapinya berada. Jika sapi-sapinya berpencar, maka beliau akan mengumpulkannya di satu titik tertentu. Cara untuk mengumpulkan sapi-sapinya yaitu dengan berkeliling menggunakan sepeda motor, terus menggiringnya ke titik yang ia inginkan. Atau cara lainnya dengan berteriak memanggil nama seekor sapinya. Contoh, sapi yang memiliki nama Monan, maka akan dipanggil sekencang-kencangnya dan sapi tersebut akan menyaut, sehingga Bapak Mulyono dapat mendatangi dan menggiringnya. Atau sebaliknya, sapi biasanya mendatangi Bapak Mulyono karena terbiasa dipanggil. Ketika tuannya datang akan diberi nutrisi tambahan berupa molase, garam, atau konsentrat. Cara yang ketiga yaitu dengan memukul drum yang telah dibelah sebagai wadah pakan. Suara yang
muncul dari gelombang telah dipukul merupakan suara yang sering didengar oleh sapi, sehingga menandakan bahwasanya tuannya telah datang untuk mengecek sapinya dan sapi akan datang karena biasa diberikan pakan seperti itu. Selain itu, beliau memberikan pakan menggunakan wadah yang telah disediakannya dengan cara menaruh konsentrat di drum yang telah dibelah, kemudian mencampurkan air, dan ketika memberikan molase, beliau menggunakan botol yang langsung diarahkan kepada mulut sapi. Ketika memberikan garam ditaburkan di rumput-rumputan, dicampurkan dengan air, kemudian disiram-siramkan kepada rumput-rumputan sekitar, sehingga nafsu makan sapi akan meningkat. Sistem yang digunakan oleh Bapak Mulyono dalam produksi adalah sistem kawin alami dan sistem inseminasi buatan. Pada proses kawin alami, beliau memanfaatkan pejantan yang dimiliki di peternakannya. Pada sistem inseminasi buatan, beliau memanfaatkan dokter hewan yang berada di daerah beliau atau biasa disebut sebagai mantri hewan. Luaran yang biasa dikeluarkan sekali melakukan inseminasi buatan yaitu sekitar 150.000, 200.000, tergantung bibit unggul apa yang diminta oleh Bapak Mulyono. Hal ini juga didasarkan kepada indukannya yang memiliki ukuran yang besar, kesanggupan dalam hamil anaknya tersebut atau sanggupan ketika melahirkan keturunannya nanti. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang pengawasan. Pengawasan dilakukan Bapak Mulyono di sore hari. Minimal sekali Bapak Mulyono melakukan pengawasan yaitu seminggu satu kali, karena beliau merupakan kepala sekolah yang pastinya memiliki kesibukan di setiap harinya sebagai kepala sekolah mengurusi sekolahnya. Waktu intens Bapak Mulyono mengurusi yaitu pada hari weekend, hari Sabtu dan hari Minggu pada sore hari. Pengawasan dilakukan yaitu dengan mengontrol sapi-sapinya melihat pola makannya, melakukan penyemprotan decis untuk pengurangan serangga yang hinggap sehingga sapi tidak menjadi gatal pada badannya. Pemberian vitamin dilakukan secara rutin ketika Bapak Mulyono melakukan pengecekan kepada sapi-sapinya. Vitamin di sini tidak hanya selaku suntikan, tetapi pemberian jamu sebagai peningkatan nafsu makan dan penggemukan yang telah diracik sendiri oleh Bapak Mulyono atau biasa juga didapatkan dengan memberi kepada warga yang membuat jamu tersebut. Nah, pengawasan lainnya dilakukan ketika salah satu sapi memiliki keturunan. Jadi beliau akan melakukan pengawasan yang sangat-sangat diawasi terhadap anaknya. Apakah anak tersebut mendapatkan susu dari indukannya? Jika tidak, beliau akan memisahkan indukan dan anakan itu ke sisi yang menyendiri sehingga tidak terganggu oleh gerombolan sapi beliau yang lainnya. Ketika salah satu sapi mengalami sakit, maka beliau akan memindahkan sapi tersebut menyendiri atau diisolasi sehingga tidak menjangkit sapi-sapi lain. Cara ini sungguh efektif karena dapat mengurangi risiko penyakit menyebar terhadap sapi-sapi lainnya. Nah, teman-teman, pengawasan dilakukan oleh Bapak Mulyono ini sendiri dan dibantu oleh anak-anaknya. Dari apa yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwasanya peternakan Bapak Mulyono telah menerapkan 3 dari 4 fungsi manajemen. Tiganya itu yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tidak diterapkan oleh pengorganisasian karena Bapak Mulyono masih sanggup mengolah peternakannya sendiri. Nah, setelah kita membahas 4 fungsi manajemen tadi yang telah saya wawancarai, saya juga mendapatkan bahwasanya Bapak Mulyono dalam melakukan peternakannya atau menjalankan peternakannya menghadapi masalah yang sangat berpengaruh di peternakannya, yaitu ketika PT Sawit melakukan pemupukan terhadap pohon sawitnya, sehingga sapi-sapi harus dipindahkan ke daerah lain karena jika dibiarkan sapi-sapi akan memakan pupuk-pupuk yang telah ditebarkan di sekitaran pohon sawit, sehingga hal ini menyebabkan kematian terhadap sapi-sapinya. Tantangan ini menjadi tantangan besar bagi Bapak Mulyono, sebab ketika PT Sawit melakukan pemupukan, beliau akan merasa bahwasanya sapi-sapi mereka kekurangan pakan. Solusi dari Bapak Mulyono adalah ketika PT melakukan pemupukan, maka berharap PT melakukan konfirmasi terhadap beliau. Karena apa? Karena banyak warga sekitar yang memiliki sapi di PT Sawit tersebut
memungkinkan informasi masuk dengan cepat sehingga pemulung dapat menggiring sapi-sapi ke lahan dia sendiri atau lahan PT tersebut tapi di bagian lain yang tidak sedang dipupuk. Nah, itu adalah solusi dari beliau. Kalau solusi dari saya sendiri adalah Bapak Mulyono seharusnya menerapkan atau membuat silase yang sangat-sangat efektif untuk memenuhi nutrisi bagi sapi-sapinya. Silase sendiri terbuat dari rumputan atau fermentasi rumput hijauan yang dicampur oleh konsentrat dedak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama dan memiliki nutrisi yang cukup untuk sapi-sapinya. Baik teman-teman, sekian penyampaian hasil wawancara saya hari ini. Mari kita lihat sapi-sapi apa Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini parah nih.